Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali bersyukur kepada Tuhan Yesus oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib bagi kita semua. Hingga kini kita memasuki bulan yang baru, di bulan yang ke-8, di hari yang ketiga hari ini. Saya percaya kita ada sampai detik ini, itu semua oleh karena kasih dan perlindungan Tuhan bagi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-62, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Tapi saudaraku, saya mengajak kita untuk kita tidak membaca secara seluruh dari ayat pertama sampai yang ke-13, tetapi kita akan melihat beberapa ayat yang akan menjadi perenungan kita, untuk kita melihat apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Apa maksud Tuhan bagi saya dan saudara untuk memasuki bulan yang baru, di bulan yang ke-8 ini. Untuk itu saudara, mari kita membaca. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di Mazmur pasal 62 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Dengan judul perikop yang Lembaga Alkitab Indonesia berikan adalah perasaan tentang dekat Allah. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Yang kedua, ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ketujuh, hanya dialah padanya lah harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku tidak akan goyah. Ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di Mazmur pasal yang ke-62 ini menceritakan bagaimana Raja Daud mencurahkan isi hatinya kepada Kristus Yesus, dan juga bagi kita semua. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Daud merasakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dia diperhadapkan dengan situasi yang begitu bergelora di dalam kehidupannya mengiring Tuhan. Tetapi yang dia inginkan di sini, Bapak Ibu Saudara, dia tidak melihat sebuah masalah yang dia hadapi saat itu. Tetapi yang dia melihat adalah hanya mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Sebab di ayat yang kedua mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Wah, ini sangat luar biasa saudaraku. Kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi, kita diperhadapkan dengan masalah, problema hidup di mana kita berada. Kita kadangkala lupa dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mau mengajarkan kita saudaraku, bahwa di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah permasalahan kita, bawalah itu semua kepada Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan ketenangan. Hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan jalan keluar di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Itulah sebabnya Raja Daud tidak memegahkan diri, tetapi dia mau membawa masalah itu hanya dekat kepada Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jikalau Tuhan di pihak kita saudara, masalah apapun tidak akan membawa kita hancur. Jikalau Tuhan ada di dalam diri kita saudara, maka setiap masalah yang kita hadapi, kita akan mendapatkan jalan keluar. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia adalah kota benteng kita, Dia adalah gunung batu kita yang kita andalkan dalam kehidupan sebagai umat percaya kepada Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang ke-9, itu mengajak kita sebagai umat percaya, mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melihat
bahwa percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Jangan sampai setiap masalah, setiap problema yang dapat kita hadapi di dalam kita mengiring hidup ini dalam dunia ini, kita menceritakan semuanya itu kepada orang lain. Saya mau katakan bagi kita semua, jikalau kita diperhadapkan dengan situasi masalah yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan kita menceritakan hal itu kepada orang lain, saya mau katakan, orang lain bisa akan memberikan jawaban kepada kita, tetapi belum tentu itu benar dan belum tentu itu membangun. Tetapi saudaraku, Raja Daud mengajarkan kita, mengajak kita bahwa kita harus mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga apapun dalam problem hidup kita yang dapat kita hadapi di dalam dunia ini, maka semua itu akan ada jalan keluar bagi kita. Sebab di dalam Tuhan kita mendapatkan jaminan yang kekal. Sebab di dalam Tuhan kita memperoleh sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Saudara gue yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Ketika kita membawa diri kita dan mendekatkan diri kita dengan Tuhan, maka itulah waktunya untuk kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan kita mendapatkan jaminan yang kekal. Jaminan yang kekal hanyalah didapati dalam Kristus. Tidak ada di luar Kristus. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di bulan yang baru ini, di bulan yang ke-8 ini, saya mengajak kita semua untuk kita menaruh perasaan kita, menaruh hidup kita sepenuhnya hanya dekat kepada Kristus. Sebab di dalam Tuhan kita mendapatkan jalan yang baik. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua dan menolong kita dan menuntun kita di dalam mengiring waktu di dalam bulan yang ke-8 ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.